Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fardatul Amalia, NIM 1920301046. Saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul The Influence of Self-Regulated Learning and Academic Buoyancy on School Adjustment of Student at the Nur Islamic Boarding School, Tanggulangin. Pendahuluan, santri adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan ilmu agama Islam di suatu tempat yang dinamakan pesantren. Kehidupan di pesantren sangat berbeda dengan kehidupan sekolah pada umumnya, sehingga santri dituntut mampu beradaptasi dengan baik untuk bertahan dan menyelesaikan pendidikannya. Santri ditantang untuk menyesuaikan diri di mana tempat individu itu berdiri. Dengan kata lain, hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap santri adalah penyesuaian dirinya dalam menjalani aktivitas di sekolah selama proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan yang sering kali dihadapi oleh individu dalam penyesuaian diri memiliki banyak bentuk. Salah satu bentuknya adalah penyesuaian diri di lingkungan sekolah atau yang biasa kita sebut dengan school adjustment. School adjustment merupakan suatu proses bagaimana santri mampu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tuntutan lingkungan di sekolah. Sehingga santri bisa hidup dan bergaul secara baik dalam lingkungan sekolah dan merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungan sekitarnya. Santri yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan peraturan dan segala kegiatan di sekolah biasanya akan memunculkan perilaku maladaptif atau melanggar disiplin sekolah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri di sekolah atau school adjustment santri. Beberapa di antaranya adalah self-regulated learning dan yang kedua adalah academic buoyancy. Self-regulated learning adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dirinya untuk menjalani aktivitas secara metakognisi, motivasi, dan perilaku atau behavior dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Self-regulated learning memiliki potensi untuk berdampak positif pada school adjustment individu. School adjustment sendiri merujuk pada sejauh mana santri dapat beradaptasi dengan tuntutan lingkungan sekolah, termasuk dalam hal keterlibatan akademik, hubungan dengan guru dan teman sebaya, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan kesejahteraan emosional yang dimiliki. Sejalan dengan penelitian Rosali tahun 2022 yang menjelaskan bahwa 49% mahasiswa yang memiliki self-regulated learning yang baik juga memiliki kemampuan school adjustment yang baik pula. Dan di dalam penelitian lain menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif self-regulated learning terhadap penyesuaian akademik pada siswa SMK di Jakarta selama pembelajaran. Pengaruh self-regulated learning terhadap penyesuaian akademik sebesar 11,4%, sedangkan sisanya yaitu 88,6% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor lain. Selanjutnya, selain self-regulated learning, faktor yang mempengaruhi school adjustment adalah academic buoyancy. Academic buoyancy atau keterapungan akademik merupakan suatu konsep pertahanan yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh santri saat ini, di mana tuntutan, tantangan, dan kemunduran akademis merupakan bagian dari keseharian santri di sekolah. Akademik buoyancy berperan penting dalam hasil akademik dan penyesuaian diri santri di sekolah. Akademik buoyancy adalah prediktor kuat dalam penyesuaian diri di sekolah daripada beberapa faktor penentu lainnya, seperti dukungan, motivasi, dan keterlibatan sekolah adaptif. Dengan kata lain, akademik buoyancy dapat bermanfaat bagi berbagai pengalaman akademik santri, baik dalam pembelajaran maupun adaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Rumusan masalah yang saya angkat adalah, adakah pengaruh regulasi diri pembelajaran self-regulated learning dan academic buoyancy atau keterapungan akademik terhadap penyesuaian diri di lingkungan sekolah school adjustment pada santri Pondok Pesantren An-Nur Tanggulangin, baik secara bersamaan atau mayor, X1, X2 dengan Y, ataupun secara terpisah atau hipotesis minor, X1Y dan X2Y.
Metode yang saya gunakan adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional, yaitu yang membutuhkan satu kali pengambilan data saja. Variabel yang saya gunakan berjumlah dua variabel bebas atau X dan satu variabel terikat. Self-regulated learning menjadi X1 dalam penelitian ini, academic buoyancy menjadi X2, dan school adjustment menjadi variabel terikat atau variabel Y. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 260 for Windows. Populasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan seluruh santri Pondok Pesantren An-Nur yang berjumlah 195 santri dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan sampling jenuh, yaitu di mana penentuan sampel menggunakan semua anggota populasi yang bersangkutan. Instrumen penelitiannya yaitu menggunakan 3 skala psikologi, yaitu skala School Adjustment, Self-Regulated Learning, dan Academic Buoyancy. Untuk skala School Adjustment menggunakan adaptasi dari penelitian Sojung 2018, memiliki 30 item dan mewakili 4 aspek School Adjustment, yaitu penyesuaian diri terhadap guru, penyesuaian diri terhadap mata pelajaran, penyesuaian diri terhadap teman sebaya, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah. Skala ini memiliki rentang 1-5 poin, yaitu dengan jawaban 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 agak setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Sedangkan skala Self-Regulated Learning menggunakan skala adaptasi Self-Regulated Questionnaire, yaitu SSRQ oleh Carey, Neil, dan Collins 2004, berjumlah 22 item yang mengacu pada 5 aspek teori Miller and Brown. Skala ini memiliki rentang 1 hingga 4 poin dengan 1 tidak setuju, 2 agak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Dan untuk skala akademik buoyancy, peneliti menggunakan alat ukur adaptasi dari teori Martin and Monks 2003. Terdapat 4 dimensi akademik buoyancy, yaitu confidence, control, composure, dan commitment. Untuk hasil yang pertama adalah uji linearitas. Diketahui bahwa nilai signifikasi linearity school adjustment dan academic buoyancy dengan nilai sebesar 0,00 kurang dari 0,05, di mana itu di bawah 0,00 adalah di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut linear. Diketahui bahwa nilai signifikansi linearity school adjustment dan self-regulated learning dengan nilai sebesar 0,039, yaitu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut juga linear. Untuk uji korelasinya, hasil analisis berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi Rx1Y 0,396 dengan nilai signifikansinya 0,00, yaitu P di bawah 0,05, maka dapat diartikan adanya hubungan positif yang signifikan antara academic buoyancy dengan school adjustment. Sehingga semakin tinggi academic buoyancy, maka semakin tinggi pula school adjustment yang dimiliki. Begitupun sebaliknya. Untuk nilai koefisien korelasi X2Y sebesar 0,128 dengan nilai signifikansinya 0,075, yaitu P lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif yang tidak signifikan antara self-regulated learning dengan school adjustment. Sehingga semakin tinggi self-regulated learning tidak menjadi faktor utama semakin tingginya school adjustment yang dimiliki oleh santri. Untuk uji regresi, hasil analisis berdasarkan tabel DA4 diketahui bahwa F sama dengan 17,12193 dengan signifikansi sebesar 0,00, P lebih besar dari 0,05, artinya ada hubungan signifikan antara academic buoyancy dan self-regulated learning dengan school adjustment pada santri Pondok Pesantren An-Nur. Selanjutnya pembahasan, berdasarkan perolehan hasil diketahui jika terdapat kaitan positif antara academic buoyancy dengan school adjustment. Dengan academic buoyancy yang kuat, siswa akan cenderung memiliki sikap positif terhadap tantangan akademik dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan dalam belajar. Hal ini dapat membantu mereka mengatasi stres dan tekanan belajar sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan penelitian RSAD 2017, bahwa academic buoyancy dapat meningkatkan penyesuaian siswa di sekolah, demikian pula
Pada penelitian Van Roich 2018 juga mendukung hasil dari penelitian tersebut bahwa akademik buoyancy memiliki hubungan positif yang signifikan dengan penyesuaian diri siswa di sekolah. Selanjutnya yang diperoleh yaitu hubungan self-regulated learning berkaitan tidak signifikan dengan school adjustment. Hubungan positif antara self-regulated learning dengan school adjustment namun tidak signifikannya secara statistik, ini berarti bahwa korelasi antara self-regulated learning dan school adjustment tidak cukup kuat secara statistik untuk menyatakan hubungannya secara pasti, tetapi masih ada kecenderungan bahwa siswa yang memiliki tingkat self-regulated learning juga memiliki lebih tinggi cenderung memiliki penyesuaian yang lebih baik di sekolah. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jacobson 2010 menemukan bahwa upaya dalam mengatur waktu dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif akan mempermudah siswa untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik, yang pada akhirnya akan berdampak pada prestasi akademik di sekolah. Selain itu, penelitian yang sama juga menunjukkan hal serupa bahwa siswa yang berusaha memahami pelajaran dengan cara menghafal, mengatur, dan mentransformasikan materi di kelas dengan melakukan pengulangan, elaborasi, dan organisasi akan menunjukkan performa akademik yang baik pula. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan, artinya ada hubungan signifikan antara akademik buoyancy dan self-regulated learning dengan school adjustment pada santri pondok pesantren An-Nur. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akademik buoyancy dan self-regulated learning yang dimiliki siswa secara bersamaan, semakin baik pula penyesuaian diri mereka di lingkungan sekolah. Akademik buoyancy berkaitan dengan bagaimana santri menghadapi tuntutan akademik yang berat dan cenderung mengalami hambatan. Kemudian pengaruh yang diberikan oleh akademik buoyancy dan self-regulated learning terhadap school adjustment hanya sebesar 39%, sedangkan 61% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ditemukan dalam penelitian ini, seperti kondisi keluarga, ekonomi, dan pola asuh keluarga di waktu sebelum santri memasuki pondok pesantren. Kemudian temuan penting dalam penelitian yaitu adanya hubungan yang tidak signifikan antara self-regulated learning dengan school adjustment, namun memiliki hubungan positif antara self-regulated learning dengan school adjustment. Dengan kata lain, meskipun hubungannya positif namun tidak signifikan secara statistik, berarti bahwa korelasi antara self-regulated learning dan school adjustment tidak cukup kuat secara statistik untuk menyatakan hubungannya secara pasti. Tetapi masih ada kecenderungan bahwa siswa yang memiliki tingkat self-regulated learning yang lebih tinggi cenderung memiliki penyesuaian yang lebih baik di sekolah. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi pendidikan, dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ide penelitian ini sebagai bentuk penelitian yang kebaruan dengan menggunakan variabel yang berbeda atau dengan menggunakan subjek peneliti yang berbeda dari peneliti yang sudah digunakan saat ini. Untuk referensinya sudah tertera. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.